Halo teman-teman, DC Pinjol rajin banget ke rumah kita, usir dengan cara ini. Nah, video ini sebagai edukasi buat teman-teman yang sekarang sudah melakukan galbay atau gagal bayar di pinjaman online, agar lebih tahu cara menghadapi penagihan DC Pinjol. Karena sekarang banyak sekali DC Pinjol yang mulai datang ke rumah teman-teman. Jadi teman-teman harus tonton video ini sampai habis. Nah, pertama-tama teman-teman kalau sudah sampai didatangi debt collector, itu biasanya yang pertama akan memberi yang namanya surat peringatan, surat somasi. Ini wajib untuk pertama kali datang, tidak boleh menagih, tapi harus memberikan surat somasi dan debt collectornya pergi. Itu biasanya seperti itu ya teman. Jadi akan ada surat yang akan teman-teman terima, itu isinya data teman-teman, jumlah pinjaman teman-teman, dan total penagihannya berapa, total pelunasannya berapa, seperti itu. Nah, kalau sudah sampai dapat surat penagihan seperti itu, biasanya nanti 3 hari atau 4 hari jika teman-teman tetap tidak melunasi pinjamannya, debt collector akan datang lagi untuk menagih. Nah, teman-teman harus tahu caranya agar tidak untuk ditagih terus-menerus seperti itu. Nah, yang pertama teman-teman kalau sudah didatangi debt collector, teman-teman terima saja, suruh masuk ke rumah biasa seperti itu teman-teman. Terus teman-teman tanyakan identitas. Nah, ini sangat penting sekali karena banyak sekali sekarang yang namanya penipuan atas nama debt collector. Jadi teman-teman harus pastikan dulu apakah ini debt collector atau bukan. Debt collector resmi itu punya yang namanya surat kuasa, surat penagihan, dan surat untuk menjadi debt collector. Harus punya ya teman. Jadi kalau tidak punya surat kuasa, tidak punya surat sertifikasi debt collector, teman bisa usir saja karena itu fix cuma penipu yang ingin menggerogoti uang teman-teman. Itu harus teman-teman perhatikan ya teman. Kalau dia bisa menunjukkan semua itu, ya bicara saja jujur apa adanya. Jika teman-teman kondisi finansialnya sedang tidak baik-baik saja alias lagi ngedrop untuk kondisi keuangan, jadi teman-teman bicara empat mata, saya sedang tidak punya uang tuh sekarang, jadi saya akan bayar pada saat saya punya uang, seperti itu ya teman. Jadi debt collector akan mungkin tahu tentang masalah ini dan mungkin akan mengalihkan ke orang lain untuk penagihannya. Jadi teman-teman mungkin tidak akan ditagih lagi karena yang ditagih juga sia-sia, teman-teman nggak punya uang untuk membayar tagihan. Jadi teman-teman harus perhatikan, jangan terlalu berinteraksi dengan debt collector. Jadi teman-teman kalau datang bicara seperlunya saja, dicuekin saja kalau perlu ya teman. Jadi jangan pernah berkomunikasi terlalu intens dengan yang namanya debt collector. Nah, ada baiknya teman-teman kalau ingin lepas dari penagihan, teman-teman pulang ke rumahnya jam 9 malam ya teman, karena untuk jadwal penagihan debt collector itu kita sudah dikonfirmasi OJK itu jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Jadi jika teman-teman ke rumahnya jam 9 malam itu otomatis lepas dari yang namanya penagihan debt collector. Jadi ini bisa teman-teman lakukan trik ini agar terbebas dari yang namanya bertemu dengan debt collector. Nah, wajib teman-teman coba agar aman. Nah, kalau umpamanya debt collector rajin ke rumah gimana bang? Nah, teman-teman bisa lakukan cara-cara tadi ya teman, bisa dicuekin saja, tidak perlu ditanggapi, bicara apa adanya dan sudah bicara jujur, saya nggak punya uang tuh sekarang, seperti itu ya teman. Kalau punya uang akan saya bayar, seperti itu. Nanti lama-kelamaan debt collector akan males menagih dan mengalihkan ke penagihan orang lain yang lebih bisa diintimidasi, bisa lebih dimanipulasi ya teman. Karena kalau kita sudah kekeh nggak mau bayar ya, debt collector lama-kelamaan akan pusing sendiri, akan muak sendiri dengan perlakuan kita, dan kita akan dicoret dari daftar prioritas pinjaman online. Nah, kita harus tahu jika debt collector itu punya yang namanya daftar prioritas untuk penagihan. Nah, kalau kita sudah masuk daftar prioritas itu, maka kita akan diutamakan ditagih. Jadi mungkin ke depan akan ditagih terus-menerus ke rumah teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman masuk ke daftar prioritas penagihan pinjaman online oleh debt collectornya. Jadi teman-teman harus camkan ini, jangan pernah yang namanya takut dengan debt collector. Jika umpamanya bang, debt collector melakukan hal-hal anarkis seperti membuat kegaduhan atau berkata kasar, itu teman-teman bisa langsung lawan saja karena itu sudah menyalahi aturan hukum. OJK sudah melindungi kita, apalagi negara sudah melindungi kita melalui pasal-pasalnya. Nah, untuk tata cara penagihan dari debt collector sudah diatur OJK melalui POJK nomor 19 tahun 2023 yang mengatur tentang alur penagihan pinjaman online melalui debt collector. Bisa teman-teman download di web OJK-nya
itu ada sekitar 22 draft, bisa teman-teman baca semuanya agar paham tentang alur itu. Tapi jika umpamanya debitur bertindak anarkis, teman-teman bisa langsung adukan ke Pak RT, Pak Dukuh atau yang lainnya, atau ke OJK juga bisa. Deskripsi saya sudah cantumkan WA dari OJK, email pengaduan dari OJK, jadi sudah ada banyak fasilitas dari OJK untuk kita bisa melapor kalau ada masalah penagihan yang barbar atau menyalahi aturan hukum. Jadi sekali lagi teman-teman tetap tenang, tetap yang namanya fokus pada kerjaan saja, jangan pernah terintimidasi dengan penagihan debitur. Ini sudah ada aturannya, jadi kita bisa lebih aman untuk kedepannya. Terus yang paling penting teman-teman fokus untuk cari pendapatan lain agar dapat uang yang banyak untuk melunasi pinjaman online. Ini intinya kan kita nggak bayar tagihan karena kita ekonominya sulit teman-teman. Jadi teman-teman fokus menaikkan taraf ekonomi teman-teman. Jangan memikirkan ini terlalu dalam, nanti teman-teman akan stres sendiri. Dan jangan pernah gali lubang tutup lubang, ini akan mematikan kehidupan teman-teman sendiri. Ini saja video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk kehidupan yang lebih baik.